Semuanya saya ungkapkan, gak ada yang kemudian saya tahan. Kenapa? Saya tidak mau hati saya tidak mau pikiran saya itu menyimpan emosi yang negatif, menyimpan hal-hal yang negatif. Pikiran kita, hati kita ini tempat yang suci. Maka biarkan yang ada di sini adalah hal-hal yang suci. Yang amarah, yang kejengkelan, yang rasa cemburu, yang kemudian baper, keluarkan semua, ungkapkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Jamil Ajaini Live Inspiration. Semoga inspirasi-inspirasi yang saya bagikan mengantarkan Anda semakin sukses, semakin mulia. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda pernah mengalami pengalaman seperti saya? Ketika dihidangkan makanan oleh istri dan kemudian makanannya itu kurang enak. Dan kemudian istri bertanya, gimana Pak makanannya, enak atau enggak? Kalau dijawab enak, bohong. Kalau dijawab nggak enak, bisa marah ini. Atau suatu saat ketika kita sedang jengkel sama pasangan hidup kita, ditanya, Bapak lagi marah ya sama aku? Ya, sebutkan. Kalau marah, ngaku aja. Ya, supaya kemudian aku bisa belajar. Dan kalau kemudian kita berpikir, kayaknya kalau diungkapkan, malah tambah marah ini. Kalau diungkapkan, tambah emosi. Sehingga akhirnya kita tidak mengungkapkan. Pernah Anda mengalami seperti itu? Saya beberapa kali mengalami hal seperti itu. Ya, saya katakan enggak kok, aku baik-baik aja, aku fine-fine saja kok. Ya, bener nih, bener. Ya, padahal sebenarnya hatinya dongkol. Nah, tapi di sisi lain, menurut pakar psikologi kan kita nggak boleh memendam emosi, kita nggak boleh memendam amarah, kita nggak boleh memendam emosi negatif. Apa dong yang harus kita lakukan? Sebab kalau itu kemudian kita lakukan, menyimpan hal-hal yang negatif, menyimpan amarah, menyimpan kejengkelan, itu bisa menimbulkan penyakit kanker, bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Ya. Gimana cara menuangkannya? Banyak cara. Yang jelas jangan dituangkan kepada makhluk hidup, apalagi kepada pasangan hidup kita. Gimana caranya? Saya menggunakan banyak cara. Kadang-kadang cara yang saya lakukan, saya ambil kertas, saya tulis nama istri saya taruh di atas bantal dan saya ngomong sama dia. Saya marahin itu bantal ya, yang seolah-olah itu istri saya. Ya, semuanya saya ungkapkan, gak ada yang kemudian saya tahan. Kenapa? Saya tidak mau hati saya tidak mau pikiran saya itu menyimpan emosi yang negatif, menyimpan hal-hal yang negatif. Pikiran kita, hati kita ini tempat yang suci. Maka biarkan yang ada di sini adalah hal-hal yang suci. Yang amarah, yang kejengkelan, yang rasa cemburu, yang kemudian baper, keluarkan semua, ungkapkan semua, lewat bantal tadi. Atau ada teori yang sering saya dikenal empty chair, ya kan? Ada kursi kosong dan kemudian tulis nama pasangan hidup kita atau nama orang yang membuat kita jengkel. Kemudian Anda ungkapkan semua kata-kata Anda. Anda ungkapkan kata kotor-kotor boleh. Anda ungkapkan kata-kata yang jelek juga boleh. Anda keluarkan kata-kata yang menyakitkan juga boleh. Toh yang terima kursi, yang terima bantal. Mereka tidak sakit hati. Ya, kenapa? Karena kalau Anda ungkapkan kepada makhluk hidup, nanti makhluk hidup akan memberikan respon. Responnya di luar dugaan, bisa jadi itu membuat kita juga tambah sakit dan juga kita menyakiti hati orang lain. Kadang-kadang, mohon maaf, dalam tanda kutip kita boleh sedikitlah berbohong mungkin ya. Berbohong untuk kebaikan supaya tidak menimbulkan pertengkaran yang jauh lebih besar. Ya. Membuat pasangan hidup kita lebih happy, lebih bahagia. Dan kalau ada kejengkelan, ada hal yang tidak nyaman, ada emosi negatif, saran saya tuangkan ke benda mati, bukan makhluk hidup. Dan kita tahu istri kita itu adalah makhluk hidup. Maka jangan tuangkan amarah kita, jangan tuangkan kejengkelan kita, jangan tuangkan emosi-emosi negatif kita kepada istri kita. Tuangkan kepada benda mati. Bantal bisa, kursi bisa, atau hal yang lainnya yang jelas tuangkan kepada yang tidak bisa memberikan respon dan yang negatif di tempat Anda tetap harus dikeluarkan. Saya mau cerita sedikit ya. Saya tidak tahu ini memenuhi kaidah ilmiah atau tidak ya. Saya dulu pernah punya bisnis saya bangkrut gitu ya. Saya marah banget kepada mitra bisnis saya itu karena mitra bisnis saya ini teman kuliah saya ya. Sangat dekat dengan saya, kok tega-teganya membawa lari uang saya gitu.
Ya, dan saya nggak mau ketemu sama dia. Saya jengkel sama dia. Ya, kalau saya tanya kepada guru bisnis saya, gimana ya saya menghadapi? Doakan. Gimana caranya mendoakan? Dia membawa lari uang saya. Dia membawa kabur uang saya. Gimana mau mendoakan? Ya. Dan akhirnya saya menemukan cara. Gimana cara yang kemudian saya lakukan? Mohon maaf ya, ini ilmiah atau tidak, tapi itu powerful dan kemudian bisa memaafkan sahabat bisnis saya itu yang membawa lari uang saya itu. Apa itu? Mohon maaf ya, Anda boleh praktekkan, boleh tidak. Kalau saya BAB, saya nongkrong, ya, dan saya lihat, saya bayangkan wajah dia itu ada di bawah. Plung, plung, plung. Ya. Dan itu saya puas secara emosi, dan alhamdulillah dengan cara itu, justru saya kalau ketemu dia, saya tersenyum. Kalau ketemu dengan saya bahagia. Ketemu dengan dia, saya bahagia, dan akhirnya saya bisa memaafkan dia. Silahkan menggunakan banyak cara untuk meluangkan emosi, meluapkan emosi Anda, tapi jangan ke makhluk hidup. Luapkan ke benda mati. Bisa kursi, bisa bantal, bisa toilet. Yang penting Anda happy dan bisa memaafkan kepada sesama makhluk hidup. Silakan dicoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.